warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Ibu Mutiara Rahma dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Hari ini kita akan belajar tentang harmoni dalam ekosistem. Materi kelas 5 semester 1 Kurikulum Merdeka bab 2 dari buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Pada bab 2 ini, kita akan belajar tentang harmoni dalam ekosistem, di mana tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu kita akan menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Pada pertemuan pertama kita hari ini, kita akan bersama-sama memahami tentang topik yaitu tentang memakan dan dimakan. Akan tetapi sebelum Ibu menjelaskan apa itu tentang memakan dan dimakan, kita akan melakukan asesmen awal pembelajaran. Yang pertama, Ibu akan bertanya kepada anak-anak semua, bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi. Yang ketiga yaitu bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem. Baiklah, di sini terdapat gambar tentang rantai makanan, di mana rantai makanan ini merupakan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Dengan urutan tertentu, kita lihat urutan yang paling bawah adalah tanaman atau tumbuhan. Kemudian tanaman dan tumbuhan ini dimakan oleh apa ini? Oleh belalang. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Katak kemudian dimakan oleh ular. Dan ular dimakan oleh elang. Kemudian elang mati akan tumbuh jamur dalam tubuhnya dan kembali lagi ke tanam, di mana jamur-jamur atau hewan-hewan dari elang yang sudah mati ini akan menjamur, kemudian membusuk, dan akibat membusuk tersebut akan menjadi pupuk secara alami bagi tanaman yang nantinya akan menjadi tempat bertumbuh kembang atau tempat alaminya hewan-hewan lain begitu. Dari gambar tadi, konsumen apa? Konsumen yang paling akhir? Ya, betul. Konsumen yang paling akhir adalah apa? Konsumen yang paling akhir adalah elang. Di mana konsumen paling akhir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Di mana bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau hewan omnivora. Akan tetapi biasanya hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan, di mana umumnya mereka mati karena waktu bertarung dengan predator lainnya saat berburu makanan atau diburu oleh manusia. Sudah Ibu jelaskan sebelumnya, ketika makhluk hidup mati, maka bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Apa tadi dekomposer? Dekomposer tadi, merupakan pengurai. Jadi di mana pada rantai sebelumnya itu bekas bangkai dari elang akan diurai oleh jamur. Kita lihat foto di samping, ada jamur berwarna merah, sangat cantik sekali. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, ayo kita lakukan bersama. Dalam session ini, anak-anak semua Ibu berikan kesempatan untuk bekerja secara kelompok, di mana masing-masing kelompok nanti akan membahas tentang rantai makanan. Coba sebutkan rantai makanan yang anak-anak semua pahami, di mana hasil kerja kelompok nanti tentang rantai makanan itu akan dipresentasikan ke depan. Di akhir pembelajaran kita, sebelum Ibu menutup materi kita atau menutup pembelajaran kita pada hari ini, ayo kita belajar lebih lanjut.
Coba anak-anak semua perhatikan di gambar sebelah kiri itu ada hewan apa ini namanya? Ya betul, ini hewan rayap. Jadi hewan rayap ini adalah hewan yang suka memakan barang-barang yang sudah lapuk atau barang jadi tempat tinggal ternyamannya rayap untuk berkembang biak. Kemudian ada juga monyet. Monyet sedang berada di dahan pohon. Monyet ini sedang makan atau sedang mencari makan di atas pohon. Barang yang buat rantai makanan dari gambar berikut. Oke, jadi kita akan belajar nanti tentang membedakan hewan omnivora, di mana hewan omnivora atau monyet ini bisa makan tumbuhan, kemudian bisa juga makan hewan. Karena di pohon itu biasanya ada juga hewan seperti semut, rayap, atau serangga-serangga lain yang juga dimakan oleh monyet. Cukup di sini pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time semuanya.